Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat siang pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Siang, kali ini dalam segmen Fact Check bersama saya Valencia Belvinci. Kenaikan harga pangan atau kelangkaan bahan pangan ini sudah menjadi masalah klasik sebenarnya di Indonesia. Selalu berulang untuk berbagai produk, bisa jadi karena memang ada sentimen global ataupun menjelang Ramadan seperti saat ini. Dan yang paling terasa saat ini adalah kelangkaan dan ketidakstabilan harga minyak goreng. Bahkan sudah terjadi sejak bulan Agustus 2021 sampai hari ini. Nah, apa kemudian spekulasi yang muncul? Salah satu yang saat ini sedang diperbincangkan adalah muncul kecurigaan adanya mafia pangan. Ini merupakan salah satu yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan M. Lutfi yang disampaikannya pada rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada hari Kamis 17 Maret 2022. Ini merupakan data yang disampaikan oleh M. Lutfi, Mendak Republik Indonesia untuk dibahas dalam rapat kerja dengan DPR. Per 14 Februari sampai dengan 16 Maret 2022, Mendak menyatakan Kemendak sudah berhasil mengumpulkan 720.000 ton minyak sawit. Nah, dari secara keseluruhan, total jumlah tersebut sebanyak 551.000 ton ini sudah didistribusikan kepada masyarakat. Kalau kita lihat angkanya, sebenarnya jumlah yang dikumpulkan ini sudah jauh lebih banyak ketimbang jumlah yang sudah didistribusikan. Berarti Indonesia sudah punya stok terkait dengan minyak. Nah, kalau kita mengacu pada data BPS, sebenarnya berapa banyak konsumsi minyak goreng masyarakat Indonesia? Normalnya dinyatakan oleh BPS setiap orang Indonesia mengkonsumsi hanya 1 liter minyak goreng di setiap bulannya. Ini merupakan basis kecurigaan mafia pangan, khususnya mafia minyak goreng yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini. Sebenarnya yang terjadi hari ini bukanlah hal yang baru. Dulu 2011 kelangkaan minyak goreng juga sudah pernah terjadi. Tidak hanya minyak goreng ternyata pemirsa. Ada lagi sebenarnya kasus lain yang sudah menimpa Indonesia dan terjadi berulang kali. Saya kutip Budi Waseso, pada tahun 2020 ia juga sempat menyatakan kalau ada mafia beras. Dan ini bahkan ada di dalam program pemerintah seperti bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Jadi khususnya maksudnya dari pernyataan ini adalah ada mafia beras yang terlibat dari para pelaku yang berkontribusi dalam program pemerintah untuk masyarakat seperti ini. Ini terjadi di tahun 2020 dan tidak hanya terjadi satu kali. Selain itu di tahun 2019 Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia ini juga sempat viral juga mencurigai adanya pabrik-pabrik gula baru yang diindikasikan merupakan kedok untuk impor gula mentah. Nah, ini juga dicurigai sebagai salah satu modus-modus yang menimbulkan langkanya harga gula di tahun 2019. Nah, ini merupakan kasus mafia pangan yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya bicara soal minyak saja, tapi juga banyak bahan pangan lainnya yang ternyata dimainkan oleh beberapa pihak yang kurang bertanggung jawab. Kita kilas balik di tahun 2018, pemerintah khususnya Kementerian Pertanian pada saat masa Menteri Andi Amran Sulaiman, ia memblokir sekitar 21 perusahaan pangan dan ini masuk dalam daftar hitam alias di blacklist pemirsa. Ada 21 importir pangan yang diblokir di tahun 2018. Padahal jika kita lihat lagi sebelumnya, ternyata di masa kepemimpinan Jokowi juga 2014 sampai dengan 2018 sudah ada 15 perusahaan pangan masuk juga dalam daftar hitam. Karena apa? Karena tentunya ada pengusutan terkait dengan indikasi mafia-mafia bahan pangan ini. Sepanjang masa kepresidenan Jokowi JK saja, ini Kementerian Pertanian sudah memperkarakan setidaknya ada 782 kasus dan ditetapkan 409 tersangka terkait dengan orang-orang yang merupakan mafia dari ketersediaan bahan pangan ini. Bagaimana sebenarnya modus-modus sampai terjadi ketidakstabilan harga, kemudian kelangkaan bahan pangan juga terjadi? Nah, sejauh ini ada beberapa data yang dikumpulkan, beberapa fenomena yang juga kita perhatikan bersama. Modus mafia pangan di Indonesia itu ada banyak. Salah satunya mafia impor, kemudian mafia produk oplos. Kalau kita ingat dulu pernah ada terkait dengan mafia pupuk yang merugikan petani.
pupuk kemudian dioplos sehingga ini merugikan petani pada akhirnya. Sudah melakukan tanam dalam jangka waktu yang panjang, tapi pada saat panen hasilnya tidak maksimal. Petani yang dirugikan. Kemudian ada pula campur tangan mafia di proses distribusi produk. Nah, kalau kita lihat dari fenomena kelangkaan minyak goreng akhir-akhir ini, banyak sekali pihak-pihak yang mencurigai. Sepertinya ada campur tangan mafia di proses distribusi produk. Begitupun adanya dugaan penyelundupan produk ke luar negeri. Ini juga yang terjadi pada akhir-akhir ini, khususnya di kasus minyak goreng langka. Kemudian, apa sebenarnya solusi yang mungkin bisa kita simak ataupun kita upayakan bersama? Kita lihat ada pula usulan yang disampaikan dari DPR, adanya urgensi revisi Undang-Undang Perdagangan. Mengapa harus direvisi? Karena sejauh ini Kementerian Perdagangan sepertinya sedikit tersendat kalau seandainya ingin menangkap mafia bahan pangan, khususnya mafia minyak goreng. Ahmad Baidowi, anggota DPR, yang mengatakan bahwa dari seluruh fenomena yang dipantau untuk memberikan keleluasaan dan juga peran yang lebih kepada Kemendak, ini perlu dilakukan revisi Undang-Undang Perdagangan untuk menguatkan kewenangan dari Kementerian Perdagangan dalam menangkap mafia pangan. Jadi pemirsa, dari undang-undangnya saja sebenarnya ini juga masih perlu dilakukan sejumlah perbaikan supaya dalam langkah untuk mengatasi mafia ini Kemendak bisa lebih leluasa. Nah, dari undang-undang yang sudah ada sekarang, apakah ada ancaman pidana? Sudah ada ancaman pidananya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Ini dinyatakan secara jelas di pasal 107 Undang-Undang Perdagangan bahwa bagi seluruh yang dinyatakan sebagai mafia bahan pangan ini bisa ada hukuman penjara maksimal 5 tahun dan juga denda 50 miliar rupiah. Di pasal 29 ayat 1 undang-undang yang sama, ini dinyatakan juga secara jelas bahwa pelaku usaha dilarang untuk menimbun ataupun tidak mendistribusikan barangnya ketika terjadi gejolak harga ataupun ketidakstabilan bahan pangan tertentu dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, mengapa kita perlu mengerti ini dan mengapa kita perlu melakukan dorongan revisi Undang-Undang Perdagangan supaya masyarakat tidak lagi hanya menerima janji-janji terkait siapa sebenarnya mafia di balik kelangkaan minyak goreng yang terjadi. Demikian fact check hari ini, saya kembalikan ke Anda, Eva. Baik, terima kasih Valen untuk pemaparan Anda.